Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan aku di rutinitas setiap hari. Mudah-mudahan Mams gak pernah bosen ya nonton rutinitas aku. Ini tuh udah sekitar jam 6 pagi. Nah, kalau pagi-pagi itu memang lebih bagus jendela rumah kita harus dibuka ya Mams, supaya sirkulasi udara di rumah kita bisa bagus lagi. Karena kan kalau pagi-pagi udara itu seger dan sejuk ya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, baik itu ibu rumah tangga yang full diam di rumah atau ibu rumah tangga yang bekerja di luar, semuanya pasti punya masalahnya masing-masing ya Mams dalam membagi waktunya. Bedanya adalah cara menghadapinya. Untuk awal-awal menjadi ibu rumah tangga itu memang akan terasa berat ya, tapi nanti lama-kelamaan kita itu akan semakin banyak belajar dan kita juga bakal bisa membagi waktunya. Dan memang kita itu harus punya jadwal yang rutin ya Mams. Kita bisa buat jadwal dalam waktu 24 jam, itu pokoknya harus kita bagi-bagi. Yang pertama, misalnya kita awali dari bangun tidur. Usahakan bangun tidur itu lebih awal ya, supaya pekerjaan rumah di pagi hari itu bisa cepat selesai dan juga tidak terburu-buru. Bangun tidur jam 5 atau setengah 5 adalah waktu yang sangat ideal ya Mams untuk ibu rumah tangga. Apalagi kalau Mams punya anak yang udah sekolah nih, pastinya harus lebih pagi lagi ya. Karena biasanya kan anak minta dibekali nasi, kita harus siap-siap tuh masaknya lebih cepat. Walaupun sebenarnya susah-susah gampang ya Mams untuk melakukan jadwal atau rutinitas seperti ini. Kadang-kadang kan ada aja ya hal yang tidak terduga itu terjadi. Misalnya anak kita sakit, kemudian suami lagi nggak ada di rumah, atau misalkan kitanya lagi bad mood nih, misalnya lagi datang bulan. Nah, otomatis rutinitas kita sehari-hari pasti akan amburadul ya. Nah, untuk rutinitas aku di pagi hari, tentu aja setelah bangun tidur itu sholat subuh. Setelah itu lanjut deh tempur ke dapur. Kalau cucian baju udah menumpuk, biasanya aku awali dulu nyuci baju Mams. Karena kalau nyuci baju menggunakan mesin cuci itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Kemudian kita juga nggak usah tuh ngotak-ngatik cucian lagi, karena mesin cucinya bakalan mencuci secara otomatis. Tapi karena sekarang cucian baju aku masih sedikit, jadinya nyuci baju itu dijadwalin besok pagi Mams. Tapi kalau pagi-pagi aku pasti dahulukan masak dulu Mams. Misalnya masak untuk sarapan, atau aku sih biasanya disatuin makan untuk sarapan sekaligus untuk makan siang. Karena kalau pagi-pagi sih kita udah terbiasa ya makan itu langsung yang berat-berat, seperti nasi gitu atau lauk kayak gini. Nah, untuk menu hari ini aku lagi masak tumis keciwis Mams. Untuk gorengannya ini Pak suami tuh nge-request lagi, katanya tuh pengen dibikinin telur dadar pakai daun bawang. Sebenarnya aku tuh tadi udah pengen bikin tempe mendoan ya, karena bosen gitu. Kemarin kan gorengannya udah telur dadar. Tapi tadi pagi tuh Pak suami tiba-tiba pengen telur dadar lagi. Ya udah deh, yang penting mah dimakan ya Mams. Kita mah nurut-nurut aja ya. Setelah beres masak ini, aku tuh lanjut lagi mau bikin menu untuk makan anak aku hari ini. Rencananya tuh mau bikin ikan patin bumbu kuning. Nah, setelah beres masak, kalau misalnya anak aku udah bangun, kemudian aku lanjut lagi Mams ngurusin anak aku, misalnya mandiin atau nyuapin. Setelah keperluan anak aku udah selesai, baru deh aku bisa istirahat sebentar. Nah, sebelum melakukan aktivitas lagi, aku tuh selalu sempatkan untuk sholat duha Mams, minimal 2 rakaat sih atau enggak 4 rakaat. Nah, rutinitas aku selanjutnya adalah membereskan bagian kamar dulu, karena bagian kamar ini yang paling berantakan banget ya Mams. Biasa kalau bangun tidur itu selimut, bantal-bantal pada di mana-mana. Ini juga ada mainan anak aku nih yang dibawa sama anak aku ke kasur. Ini tuh udah sekitar jam 8-an ya Mams, nggak kerasa banget tadi tuh nguplek di dapur, tahu-tahu udah jam 8 aja. Dan ini tuh adalah yang dinamakan rutinitas bersih-bersih harian Mams.
Kayak misalnya membereskan kasur, nyapu, ngepel, ngelap-ngelap ringan, itu harus dilakukan setiap hari ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukannya, insya Allah bakalan lebih menyenangkan lagi. Dan ini adalah salah satu pencapaian ibu rumah tangga yang sangat luar biasa kalau misalkan kita bisa setiap harinya membuat rumah yang kinclong dan juga bersih, Mams. Setelah bagian kamar sudah bersih dan rapi, nah sekarang aku pindah lagi nih Mams, ngeberesin bagian barang-barang yang berserakan di lantai ini. Karena semalam itu kan anak aku habis mainan barang-barang yang ada di rak ini Mams, jadi ada beberapa barang yang dikeluarin sama dia. Nah karena semalam itu akunya udah kecapean dan memang udah diniatin beres-beresnya itu mau di pagi hari aja supaya moodnya tuh masih bagus dan pikiran aku juga masih fresh. Nah, untuk pekerjaan seperti nyuci, ngejemur, masak, dan lain-lain, itu harus aku segera bereskan sebelum anak aku itu rewel, Mams. Misalnya tiba-tiba suka pengen ditemenin main. Pasti Mams yang masih punya anak kecil ngerasain ya gimana rasanya ketika pekerjaan kita belum selesai, tapi anak udah mulai ngerengek, minta ditemenin. Atau kalau yang anaknya masih bayi, minta mimi. Otomatis pekerjaan ini mau nggak mau harus kita tinggal dulu ya Mams. Kita harus utamakan dulu anak. Nah makanya mumpung anak masih tidur atau masih anteng main sendiri, kita itu harus gerak cepat ya Mams membereskan semua pekerjaan rumah dalam satu waktu supaya kita itu bisa lebih tenang. Tapi karena anak aku tuh sekarang udah umur 22 bulan, jadinya mungkin udah mulai ngerti ya Mams, kalau misalnya bundanya pergi sebentar untuk masak, untuk cuci baju, itu dia nggak rewel. Tapi kalau misalnya aku beres-beres rumah pas anak aku tuh udah bangun tidur, malah kerasanya tuh makin lama Mams nggak beres-beres. Kayak tadi aja ya contohnya, aku tuh udah ngeberesin bagian kamar, bantal-bantalnya udah ditata dengan rapi. Anak aku tuh ya gitu deh ikut-ikutan ngeberes-beresin bantalnya. Ya jadinya berantakan lagi. Tapi kalau aku sih nggak apa-apa sih, aku masih santai. Kalau misalnya anak aku ngacak-ngacak lagi, nggak apa-apa, yang penting aku sudah menggugurkan kewajiban. Nah pekerjaan aku selanjutnya adalah nyapu. Walaupun lantai ini kelihatan bersih, tapi debu-debu itu pada bersembunyi ya Mams. Apalagi rambut aku itu kan sering rontok, makanya banyak banget rambut di lantai. Nah kalau nyapunya pakai sapu biasa, kadang-kadang tuh rambut nggak kesapu ya, malah cuma pindah tempat aja. Tapi kalau pakai sapu ini rambut itu bisa kesapu Mams, karena di bagian pengkinya itu ada sisir untuk ngebersihin rambut, jadinya nggak nempel di sapu. Nah kalau pembagian waktunya itu ada rutinitas pagi, ada rutinitas siang, ada rutinitas malam juga. Kalau rutinitas pagi itu berarti yang dilakukan di pagi hari dari mulai bangun tidur, kemudian menyelesaikan pekerjaan dapur. Pokoknya kalau pagi itu aku fokuskan pada membereskan bagian dapur dulu ya Mams. Apalagi masak itu selalu aku dahulukan, jangan dulu pindah ke depan. Nah setelah selesai rutinitas di pagi hari itu biasanya selesai di jam 8 atau 9. Lanjut lagi aku ke rutinitas siang. Nah kalau siang itu memang gak terlalu banyak kegiatan Mams, kegiatan beres-beres rumah, karena biasanya aku isi waktu di siang hari itu dengan bermain bareng anak atau ngedit-ngedit video, atau biasanya rebahan sih. Pokoknya di siang hari itu aku memang agak santai Mams. Selanjutnya kalau rutinitas sore aku, kalau misalkan anak aku tuh abis ngeberantakin mainannya atau banyak barang yang berserakan, aku rapihin dulu Mams. Nah kalau udah, biasanya kan di wastafel tuh ada cucian piring ya, bekas masak atau bekas makan, aku biasanya cuci piring lagi. Atau kadang-kadang aku juga suka nyetrika di sore hari. Biasanya kalau nyetrika baju tuh nggak keburu di pagi hari, aku lakukannya di sore hari Mams. Karena kalau sore hari itu aku nggak terlalu banyak kegiatan, makanya aku jadi lebih santai nyetrikanya, nggak diburu-buru juga. Kemudian kalau di rutinitas malam hari,
Kalau di malam hari sih biasanya cuci piring lagi kalau misalkan ada piring kotor. Atau kalau misalnya sampah udah menumpuk, biasanya aku juga keluarin dulu mams, supaya pagi-pagi itu dapur terlihat seger gitu ya, dan gak ada sampah, jadinya kan gak bau juga di dapur. Nah di bagian wastafel juga kan pokoknya harus dalam keadaan bersih ya mams, karena biasanya kalau ada cucian piring, besoknya tuh pasti langsung banyak semut. Karena kan penciuman semut itu tajam ya, dan pasti langsung ngajak deh teman-temannya. Apalagi kalau biasanya kan abis bikin kopi tuh, nah pas ngaduknya itu kan suka nyiprat tuh ya, ada deh tumpahan. Langsung besok paginya tuh ada semut. Nah kalau di sore atau malam hari itu nggak ada cemilan, aku tuh biasanya suka bikin cemilan mams, misalnya pisang goreng atau apa aja deh yang ada di rumah bahan-bahannya. Nah karena aku tuh lagi punya singkong, jadinya aku bikin singkong goreng aja nih mams. Itu tadi adalah keseharian aku dari pagi hari sampai malam hari mams. Mudah-mudahan mams yang masih kewalahan untuk mengatur waktu sebagai ibu rumah tangga jadi nggak bingung lagi ya.